Wanita itu baru saja pulang dari perjalanan dinas, namun terkejut mendapati villa mewah yang baru saja ia renovasi malah dijadikan rumah pengantin. Ia buru-buru masuk ke dalam rumah untuk memeriksa. Ternyata di ruang tamu bukan hanya ada sekelompok orang asing sedang makan, bahkan perabotan mahalnya juga hilang tanpa jejak. Dengan marah, ia langsung meminta semua orang pergi. Namun orang-orang malah meragukan ucapannya, karena semua orang tahu rumah ini dibeli oleh putra kerabat mereka. Di tengah keributan itu, 3 orang turun dari lantai atas. Wanita itu baru sadar, yang menduduki rumahnya ternyata kerabat jauhnya sendiri. Ia marah dan bertanya keras, mengapa mereka bisa ada di rumahnya. Bibi jauh itu malah buru-buru ingin mengusirnya, berkata agar ia jangan membuat keributan di pernikahan anak perempuannya. Tanpa tahu, ia akan membayar mahal untuk kebodohannya sendiri. Ternyata wanita itu adalah direktur utama sebuah perusahaan besar yang sudah go public 3 tahun lalu. Sepupu jauhnya datang melamar kerja di perusahaannya. Demi menjaga muka sesama orang sekampung, wanita itu melanggar aturan dan menerimanya bekerja. Dengan dukungannya selama 3 tahun, sepupunya berhasil naik jabatan menjadi manajer perusahaan. Wanita itu khawatir kabar tentang perusahaannya tersebar ke desa. Maka ia meminta sepupunya merahasiakan identitasnya. Wanita itu sudah berjuang keras di kota selama 10 tahun. Akhirnya berhasil membeli villa. Setelah renovasi setengah tahun, villa itu pun siap dihuni. Namun saat ia baru ingin beristirahat, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Begitu dibuka, yang datang ternyata ibu dan adik sepupunya. Mereka mendengar kabar wanita itu kaya raya di kota, lalu sengaja datang untuk melihat rumah barunya. Meski hatinya kesal, wanita itu tetap bersabar menerima tamu. Melihat villa yang mewah, bibinya iri bukan main. Lalu timbul niat, ingin meminjam rumah itu untuk pernikahan putrinya. Namun rumah baru itu tidak ingin dipinjamkan. Wanita itu menyarankan agar mereka mengadakan di hotel. Bibi mendengar itu langsung tidak senang, mengancam akan memutuskan hubungan keluarga. Bahkan ingin menyuruh putranya memecat wanita itu. Padahal mereka tidak tahu, putranya hanyalah bawahan wanita itu sendiri. Saat itulah wanita itu baru paham. Selama ini sepupunya mengaku sebagai pemilik perusahaan, sedangkan dirinya malah dianggap bawahan. Melihat kerabat yang semakin tidak tahu diri, wanita itu marah dan mengusir ibu dan anak itu. Lalu menelepon sepupunya, memperingatkan bila ibunya berani mengganggunya lagi, ia akan langsung memecatnya. Sepupunya yang tidak tahu duduk perkara menanyakan ibunya lewat telepon. Namun sang ibu berbohong, mengaku hanya kebetulan lewat dan mampir. Sepupunya hendak memberitahu identitas asli wanita itu, namun keburu dipanggil rekan kerja, sehingga buru-buru menutup telepon. Tentu saja ibu dan anak itu tidak berhenti di situ. Saat wanita itu sedang dinas luar kota, mereka memanggil tukang kunci. Tukang kunci sempat mengingatkan bahwa masuk villa orang lain adalah perbuatan ilegal. Namun bibi itu untuk meyakinkan tukang kunci, sampai-sampai menyiapkan sertifikat rumah palsu. Baru kemudian tukang kunci berani membuka pintu. Begitu masuk dan melihat dekorasi yang megah, ibu dan anak itu langsung girang. Adiknya khawatir wanita itu akan kembali dan mencari masalah. Namun bibinya santai saja, menganggap wanita itu hanyalah bawahan putranya. Sekalipun rusak, ia tidak akan berani lapor polisi. Lalu ia menelepon jasa angkut, memindahkan perabot dan peralatan rumah tangga milik wanita itu. Bahkan merusak banyak barang antik yang mahal. Ketika mereka menemukan perhiasan mahal di atas meja, ibu dan anak itu serakah dan mengambilnya. Setelah itu villa disulap menjadi rumah pengantin, mengundang tamu kerabat datang berpesta. Para tamu melihat kemewahan itu penuh iri, bahkan mulai memuji-muji bibi itu. Bibi itu dengan bangga membawa rumah itu dibeli oleh putranya. Semua orang semakin bebas makan minum. Anak-anak bahkan mencoret cermin dengan lipstik wanita itu. Saat suasana pesta sedang meriah, wanita itu muncul membuat semua orang terkejut. Ketika ia dengan jelas mengatakan rumah itu miliknya, semua orang justru menuduhnya berbohong. Dengan marah, wanita itu langsung menegur bibinya. Namun bibi itu tetap tidak mau mengaku salah.